Di bumi yang luas, parit-parit seperti bekas luka tersebar di seluruh bumi, membuat seluruh langit dan bumi tampak mengerikan untuk dilihat. Sua. Hai. Di langit, jalur angin kencang tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian yang dimiliki langit ini, hanya untuk terlihat di kejauhan. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 100 orang sedang lewat di ketinggian rendah. Tim kuda ini, masing-masing dengan nafasnya sendiri, memang sekte abadi Yuan Surgawi yang dipimpin oleh Qin Yichen, Mi Yuntian dan Li Yang. Di garis depan tim, Qin Yichen tidak cepat atau lambat bergerak maju. Matanya melirik ke sekeliling dari waktu ke waktu, dan matanya penuh kewaspadaan. Di medan perang berburu, yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah reruntuhan di langit dan bumi ini. Dikatakan bahwa jika Anda beruntung, Anda akan memiliki peluang besar di reruntuhan, dan Anda diharapkan untuk mengintip dunia setelah Golden Immortal di masa depan. Di sebelah Qin Yichen, kata Ni Yuntian dengan suara yang dalam. Selain itu, Li Yang masih memimpin tim. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan pandangan kerinduan di matanya. Golden Immortal, melihat kekuatan Immortal Sect, dapat dianggap sebagai keberadaan tingkat Elder, Sect Master. Ini juga merupakan tingkat keabadian emas. Bahkan jika sekte abadi utama dicadangkan, ada juga keberadaan monster tua di sekte tersebut, tetapi tidak mungkin untuk melampaui kategori abadi emas. Jika Anda mendapat kesempatan seperti itu di medan perang berburu, dengan potensi terobosan Golden Immortal, setelah kembali, sekte pasti akan berkultivasi. Setelah menembus Golden Immortal, saya khawatir pola 10 sekte abadi besar harus ditulis ulang. Tetap. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit membeku. Ya, hukum langit dan bumi ini kacau, tetapi tampaknya ada kekuatan yang sangat misterius yang menariknya, membentuk reruntuhan. Ni Yuntian berkata dengan suara yang dalam. Setelah berhenti sejenak, 10 sekte abadi besar menilai reruntuhan di medan perang berburu. Selain yang baru dikandung dan belum mencapai standar penilaian, secara kasar dibagi menjadi 3 level. Level 3 tetap yang terendah. Level 1, tertinggi. Apakah ada 3 jenis reruntuhan? Qin Yichen berbisik. Tidak heran jika setiap medan perang berburu akan menarik banyak kekuatan untuk berpartisipasi. Ternyata banyak sekali peluang dalam hal ini. Tidak sulit membayangkan bahwa meskipun hanya seorang musafir, selama dia bisa mendapatkan kesempatan legendaris, dia akan bisa terbang ke langit. Selama dia menerobos belenggu Dewa Emas, bahkan ketika pengembalian yang kuat datang, bahkan 10 sekte abadi agung yang agung pasti benar. Itu menurunkan posturnya. Apakah hanya ada 3 jenis reruntuhan? Tiba-tiba, Qin Yichen bertanya tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu. Mendengar ini, Mi Yuntian juga sedikit ragu. Setelah sedikit mengeluh, dia mengerutkan kening, berkata, dalam informasi yang saya tahu, hanya ada 3 jenis peninggalan. Tetapi saya telah mendengar saudara laki-laki saya mengatakan bahwa di medan perang berburu di Tiongkok, tampaknya ada peninggalan yang lebih besar. Peninggalan itu Cunyang. Namun, saya baru saja mendengarnya. Dan bahkan jika 10 sekte besar abadi datang dengan begitu banyak kekuatan, saya belum pernah bertemu. Keruntuhan Cunyang? Menarik, mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan tatapannya terbuka. Bahkan jajaran memilikinya. Saya khawatir ada peninggalan seperti itu di medan perang berburu. Tetapi seberapa besar medan perang berburu dan apakah itu dapat dipenuhi tergantung pada keberuntungan. Kakak Qin, kami tidak akan memikirkan relik Cunyang untuk saat ini. Di area luar, biasanya hanya ada relik level 3. Jika Anda ingin menemukan relik yang lebih baik, Anda hanya dapat memburu medan perang. Berbicara tentang ini, Mi Yuntian tiba-tiba terdiam. Dalam hal ini, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menjadi agak serius. Di area luar, Sekte Abadi Shen Xiao juga khawatir bahwa mereka akan menggunakan kartu hall Sekte Abadi untuk melarikan diri dari medan perburuan, jadi yang pertama tidak menembak mereka. Namun, begitu mereka memasuki area dalam, saya khawatir bahkan kartu hall Duan Mulongdou tidak akan dapat memindahkan mereka keluar. Begitu mereka memasuki area dalam, mereka mungkin akan menghadapi intersepsi dari Sekte Abadi Shen Xiao. Meskipun murid Sekte Abadi Yuan Surgawi memiliki banyak kebencian terhadap Sekte Abadi Shen Xiao, harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan Sekte Abadi Shen Xiao, kekuatan mereka masih jauh dari satu sama lain. Jika mereka berjuang keras, kali ini murid dari Sekte Abadi Yuan Surgawi kemungkinan besar akan bergegas ke masa lalu rekan magang sebelumnya. Di sampingnya, Li Yang mengayunkan tinjunya, tetapi tidak banyak bicara. Di kedalaman matanya, ada sentuhan cahaya dingin yang sulit disembunyikan. Kakak senior yang telah sangat teliti padanya, tidak pernah memasuki medan perang berburu terakhir kali. Sekte Abadi Shen Xiao, akun ini tidak akan pernah ditoleransi. 3 orang sepertinya memikirkan masalah ini dan terdiam beberapa saat. Apa? Terburu-buru, sekitar 1 jam usaha, Qin Yichen tiba-tiba mengeluarkan suara lembut, dan melihat ke samping. Apa yang terjadi? Melihat keanehan Qin Yichen, Mi Yuntian dan Li Yang sama-sama melihat ke arah itu. Tubuh mereka tidak bisa membantu untuk bangun.
Apakah mereka bertemu dengan orang-orang dari Sekte Abadi Senxiao? Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen Spirit Power muncul. Dan setelah beberapa saat dia berkumpul dan menambahkan senyuman di wajahnya. Fluktuasi di sana aneh. Jika saya menebak dengan benar, itu pasti salah satu peninggalan yang Anda katakan. Tetap. Tanda seru. Mendengar ini, ekspresi bersemangat muncul di wajah Ni Yuntian dan Li Yang. Demikian pula, ada martabat di mata mereka. Peninggalan sering melambangkan pertempuran. Karena di bagian surga dan bumi ini, bukan hanya Sekte Abadi Yuan Surgawi mereka yang datang semuanya. Seharusnya tidak jauh di sana, bahkan di masa lalu, bagaimana mereka bisa menjaga jarak dukungan tepat waktu dari kakak senior Feng? Qin Yichen melihat ke arah Ni Yuntian, dan bertanya. Mari kita lihat di masa lalu. Ni Yuntian dan Li Yang saling memandang, dan pada akhirnya mereka mengangguk. Ada reruntuhan di sebelah kiri, rekan magang, ikuti kami. Melihat ini, Qin Yichen juga tidak bertinta. Dia dengan keras berteriak ke arah belakang, dan segera bergerak ke bentuk semula, terbang ke kiri. Relik. Mengapa saya tidak merasakannya? Sial, bagaimana kamu bisa membandingkan dengan kakak senior Qin pada titik persepsi itu? Kakak Qin benar-benar injil kami. Ayo cepat agar orang tidak berhasil. Mendengar ini, ada suara keras di kerumunan di belakang. Tak satu pun dari banyak murid yang keberatan, dan mereka semua mengikuti di belakang Qin Yichen 3. Sua. Hai. Lebih dari 100 aliran cahaya terbang melintasi langit, dan momentumnya cukup menakjubkan. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan beberapa gelombang pria dan wanita dari kekuatan yang berbeda. Bahkan banyak dari mereka yang mulai berkelahi karena beberapa keluhan. Namun, ketika pasukan ini melihat Qin Yichen dan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik Sekte Surgawi Yuan Abadi, mereka jauh, dan di mata memandang ke arah Qin Yichen, mereka penuh ketakutan dan kewaspadaan. Nama Qin Yichen tidak lemah di benua Sekte Abadi. Bahkan pasukan di bawah yang mulia telah mendengar tentang reputasinya. Siapa yang tidak tahu bahwa pria ini adalah pria sembrono yang bahkan berani dilawan oleh Sekte Abadi? Meskipun akhir dari menyinggung Sekte Abadi mungkin menyedihkan, tetapi anak ini sama sekali tidak dapat diprovokasi oleh kekuatan kecil ini.